Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Kalimah, Guru Produktif SMK Gajah Mada 01 Margoyoso. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas mengenai pengurusan surat masuk. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik, yang pertama yaitu KD 3.4 menerapkan pengurusan surat masuk dan KD 4.4 melakukan pengurusan surat masuk. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik, yang pertama yaitu menjelaskan konsep pengurusan surat masuk sistem buku agenda dengan benar sesuai manual book. Yang kedua, menjelaskan konsep pengurusan surat masuk sistem kartu kendali dengan benar sesuai manual book. Yang ketiga yaitu melakukan pengurusan surat masuk dengan sistem buku agenda dan kartu kendali dengan benar sesuai dengan manual book. Dan yang terakhir yaitu membuat konsep pengurusan surat masuk sesuai dengan SOP. Adapun teknik penilaian yang kita gunakan pada kali ini, yaitu yang pertama ada tes tertulis untuk mengetahui pengetahuan peserta didik. Yang kedua yaitu ada tes unjuk kerja untuk mengetahui tingkat keterampilan peserta didik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Yang pertama yaitu mengenai sistem pengelolaan surat masuk. Dalam sistem pengelolaan surat masuk, kita mengenal ada dua sistem, yaitu sistem pola lama yang sering kita kenal dengan sistem buku agenda, dan yang kedua yaitu ada sistem pola baru yang mana pengurusannya tergantung dari jenis surat yang ditangani. Untuk surat rutin, penanganan kita menggunakan buku agenda, sedangkan untuk surat penting, penanganannya kita menggunakan kartu kendali. Adapun prosedur pengurusan surat masuk dengan sistem buku agenda. Yang pertama yaitu tahap penyortiran. Tahap penyortiran di sini yaitu menggolongkan surat ke dalam surat pribadi. Yang kedua yaitu memisahkan surat pribadi untuk pimpinan, sekretaris maupun pegawai yang lainnya. Yang ketiga menggolongkan surat dinas yang terdiri dari surat dinas rutin atau biasa, surat dinas penting, dan surat dinas rahasia. Adapun bentuk buku penyortiran sebagai berikut. Nah, di sini dalam form buku penyortiran terdapat diterima tanggal berapa, jam berapa. Yang kedua yaitu ada dari surat tersebut diterima dari siapa dan alamatnya mana. Setelah itu ditunjukkan kepada siapa. Nah, setelah itu di sini yang terakhir di sini ada kolom tanda tangan. Tahap yang kedua yaitu pembukaan sampul surat. Di sini setelah surat dibuka, surat bisa dicek kelengkapannya, apakah lampirannya sudah lengkap ataukah belum. Yang ketiga yaitu memberikan tanggal memeriksa lampiran setelah isi surat dikeluarkan sebelum dicatat ke dalam buku agenda atau mungkin ke dalam kartu kendali. Nah, terlebih dahulu harus dibubuhkan stempel agenda pada ruang yang kosong di bagian atas halaman pertama surat. Setelah itu, surat dibaca, diberi garis bawah, dan membuat catatan penting. Hal tersebut bertujuan untuk membantu pimpinan dalam menindaklanjuti surat tersebut. Nah, berikut contoh macam-macam buku agenda yang digunakan dalam pencatatan surat, yaitu ada buku agenda tunggal, yang mana buku agenda surat masuk dan surat keluar berada dalam satu buku.
Sedangkan yang kedua yaitu ada buku agenda kembar. Di sini ada di mana surat masuk keluar, surat masuk dan surat keluar mempunyai buku masing-masing. Yang ketiga yaitu buku agenda berpasangan. Tahap selanjutnya setelah mencatat ke dalam buku agenda yaitu mengarahkan surat masuk, di mana pengarahan di sini biasanya dituliskan dalam lembar disposisi. Dan yang ketujuh yaitu pengagendaan surat masuk. Bagi surat masuk yang sifatnya segera, maka harus ditangani oleh beberapa pejabat, maka surat tersebut harus digandakan. Begitu juga dengan surat penting, penggandaan amat penting sebagai cadangan bila dokumentasi hilang. Yang ke-8 yaitu penyampaian surat. Penyampaian surat kepada pejabat dalam satu organisasi dapat menggunakan buku ekspedisi intern. Adapun buku ekspedisi intern dapat dilihat dalam form berikut, yang mana formnya terdiri dari nomor urut. Nomor urut ini dapat diisi dengan nomor urut pencatatan surat. Yang kedua yaitu tanggal surat, nomor surat, dikirim kepada, nama penerima, dan juga ada form tanda tangan. Selanjutnya yaitu tahap penyimpanan surat. Nah, dalam tahap penyimpanan surat harus menggunakan sistem yang sesuai. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam penyimpanan surat kita mengenal ada 5 sistem, yaitu ada sistem abjad, sistem subjek, sistem kronologi atau tanggal, sistem wilayah, dan yang terakhir yaitu ada sistem nomor. Nah, untuk penyimpanan surat di sini kita menyesuaikan sistem yang digunakan oleh suatu perusahaan. Berikut merupakan bagian pengurusan surat masuk. Yang pertama yaitu ada bagian penerima surat. Dalam hal ini bisa jadi seorang resepsionis atau bisa jadi satpam sebuah perusahaan. Tugasnya yaitu mengecek kelengkapan surat dan memastikan apakah alamat yang dituju sudah sesuai ataukah belum. Apabila surat setelah dicek kok sudah sesuai, maka surat akan langsung diberikan kepada bagian pengarah. Di sini tugas bagian pengarah yaitu menggolongkan atau mengelompokkan surat, apakah surat tersebut termasuk surat biasa, termasuk surat penting, ataukah termasuk surat rahasia. Nah, apabila surat sudah digolongkan, yang dilakukan yaitu memberikan surat kepada bagian pencatat. Di sini tugas bagian pencatat yaitu mencatat surat ke dalam 3 lembar kartu kendali, yaitu kartu kendali pertama, kartu kendali kedua, dan kartu kendali ketiga. Setelah surat dilakukan pencatatan, yang dilakukan yaitu menyetempel surat dengan stempel diterima di bagian pojok kanan atas. Selanjutnya kartu kendali pertama, mohon maaf sebelumnya ini bagiannya ada sedikit kesalahan. Yang benar kartu kendali pertama yaitu berada di bagian penata, sedangkan surat beserta kartu kendali kedua dan kartu kendali ketiga langsung diberikan kepada TU pengolah. Di sini tugas TU pengolah adalah memastikan antara isi surat dengan isi kartu kendali sudah sesuai, sedangkan kartu kendali kedua nanti tetap berada di TU pengolah, sedangkan kartu kendali ketiga berada di bagian penata. Nah, selanjutnya surat diberikan kepada pimpinan pengolah. Di sini tugas dari pimpinan pengolah yaitu melampiri surat dengan 2 lembar disposisi, yang mana nanti lembar disposisi pertama diberikan kepada TU pengolah, sedangkan lembar disposisi kedua beserta surat nanti diberikan langsung kepada pelaksana pengolah. Di sini tugas pelaksana pengolah yaitu menindaklanjuti dari isi surat
berdasarkan lembar disposisi yang diberikan oleh pimpinan pengolah, apakah surat tersebut mau dibalas ataukah hanya disimpan atau diarsip saja. Apabila ternyata tidak memerlukan balasan, maka surat dan lembar disposisi kedua langsung diberikan kepada TU pengolah. Nah, di sini tugas TU pengolah adalah menjadikan satu antara lembar disposisi pertama dan lembar disposisi kedua di staples, disimpan di TU pengolah. Sedangkan surat beserta lembar disposisi kedua diberikan kepada bagian penata dan mengambil lembar disposisi ketiga yang berada di bagian penata. Artinya di sini di bagian penata nanti akan ada dua lembar kartu kendali, yaitu kartu kendali pertama dan kartu kendali kedua, sedangkan kartu kendali ketiga tetap berada di TU pengolah sebagai pengendali surat. Berikut penjelasan dari pengurusan surat masuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.